Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Taimiyah. Bahwa Ibnu Taimiyah dilukiskan oleh banyak penulis sebagai tokoh muslim yang beride cemerlang, kritis, gigih perjuangannya, bahwa beliau meluruskan tradisi buruh umat Islam pada waktu itu. Beliau juga termasuk penulis yang sangat kreatif dan terkenal dengan fatwa-fatwanya yang dianggap banyak berseberangan dengan pemikiran tradisional yang berkembang di masa itu. Dan nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Ahmad bin Abdul Hakim bin Taimiyah. Beliau lahir di kota Haran, wilayah Syria, 5 tahun setelah Baghdad dikuasai oleh pasukan Mongol yang dibawa pimpinan Hulagu Khan. Dan tepatnya hari Senin 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah atau 22 Januari tahun 1263 Masehi. Wafat di Damaskus malam Senin 20 Dzulhijjah tahun 728 Hijriah atau 26 September tahun 1328 Masehi. Ayahnya bernama Syihab ad-Din Abdul Al-Halim Ibnu Abdul Salam. Beliau adalah seorang faqih yang bermadhab Hambali. Beliau juga guru dalam bidang tafsir, hadis, dan nahwu. Jabatan lainnya adalah sebagai direktur madrasah, salah satu lembaga pendidikan Islam yang bermadhab Hambali. Dan madrasah itu sangat maju dan berkualitas di masanya. Di lembaga inilah Abdul Halim mendidik Ibnu Taimiyah untuk pertama kalinya. Ibnu Taimiyah dengan mudah mempelajari ilmu dari orang tuanya, dan begitu cepat ilmu-ilmu tersebut dikuasai dengan baik. Selain itu, beliau belajar kepada Ibnu Al-Qawai, juga Al-Munajjah bin Utsman Al-Tanuhi, dan juga Ibnu Qodamah Al-Maqdisi. Dan telah disebutkan bahwa keluarga Ibnu Taimiyah berpegang teguh pada madhab Hambali. Dalam sejarah, paham Hambali dikenal selalu berjuang untuk reformasi keagamaan dengan semangat pluralisme dan pemahaman yang literal terhadap nas. Hal ini sangat penting untuk merespon kondisi sosial masyarakat pada masa itu yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan, baik internal maupun eksternal. Dan secara internal, umat Islam dihadapkan pada konflik politik yang berkepanjangan, kejemuan berpikir akibat faham ditutupnya pintu ijtihad dan fanatisme golongan. Ditambah lagi dengan penyakit sosial seperti tahayul, taklid, bi'ah, dan seterusnya. Secara eksternal, umat Islam dihadapkan pada musuh yang datang dari dua penjuru, yakni dari timur bangsa Tartar dan dari barat pasukan salib.
Hal tersebut sangat mempengaruhi pemikiran Ibnu Taimiyah, maka pusaran ide-idenya tertuju pada pemurnian Islam dan kritisnya atas berbagai bentuk khurafat dinyatakan dalam statementnya. Ini tercantum dalam kitabnya, yakni Marjid al-Wusul. Konsekuensi dari pusaran ide-idenya ialah kritiknya terhadap mantek dan filsafat. Namun demikian, beliau menekankan terbukanya ijtihad sembari tetap berpegang teguh pada salafisme. Pemikiran dan pandangan Ibnu Taimiyah dapat dijumpai dalam karya-karyanya yang menurut perkiraan para peneliti berkisar antara 300 sampai 500 buah. Dalam jilid besar dan kecil, walaupun tidak semua karya tokoh reformis ini dapat diselamatkan dan berkat kerja keras Abdul Ar-Rahman Ibnu Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim dengan bantuan putranya, yakni Muhammad Ibnu Abdul Rahman, dan sebagian karya Ibnu Taimiyah kini terhimpun dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah berjumlah 37 jilid. Demikianlah kisah tentang biografi Ibnu Taimiyah.